wabarakatuh. Banyak kabarnya anak-anak. Ya, sebelumnya kita mulai berdoa dulu kota kelas. Persilakan. Baik, kita akan memulai pelajarannya. Bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Sumber daya alam merupakan unsur alam yang berdiri dari unsur hayati dan unsur fisik yang dikelola manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Jadi sumber daya alam dapat berupa benda-benda hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan, serta benda tak hidup seperti udara, matahari, dan bahan tambang. Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi juga kaya akan budaya alam. Manusia menjadi tanah sebagai budaya alam. Manusia menghidup untuk lahan tempat tinggal dan sumber mata pencarian. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Keterkaitan antar lokal atau ruang dapat dilihat secara fisik maupun non-fisik. Perbedaan karakteristik yang ruang menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, dan informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri dan karakteristik masing-masing. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya. Interaksi antar ruang merupakan pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau daerah lain asal menuju daerah tujuan. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. 1. Saling melengkapi atau disebut pula regional komplementari adalah kondisi yang saling melengkapi yang terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. 2. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, pedagang beras dari Karawang biasanya membeli beras dari Pasar Induk Jakarta, tapi sejak ada Pasar Induk di Cikopo, maka mereka lebih dekat membeli beras di Cikopo sehingga terjadi interaksi antara wilayah Karawang ke Cikopo. 3. Kemudahan transfer. Kemudahan dalam bertransaksi merupakan hal yang penting agar tercipta interaksi antar ruang. Dalam hal ini, pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi gitu, kemudahan transfer, melengkapi, pengertian antar ruang. Jadi pengertian antar ruang. B. Letak dan luas Indonesia. Indonesia merupakan negara besar dengan beragam kondisi wilayahnya. Posisi Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menguntungkan Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional. Bagaimana cara menentukan letak suhu wilayah? Salah satu cara untuk menentukan letak suhu wilayah yaitu dengan bantuan peta. Peta dapat membantumu menentukan letak astronomis, letak geografis maupun letak geologis.
Satu, pemahaman lokasi melalui peta. Peta merupakan lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta merupakan representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Mayoritas peta mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas. Peta pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia sekitar 2300 tahun sebelum Masehi. Peta harus mudah dipahami sehingga tidak membingungkan orang yang membaca, melihat atau mengguna peta tersebut. Yang pertama yaitu unsur peta. Judul peta. Judul peta merupakan sebuah komponen penting pada peta yang membuat identitas isi atau gambar peta. Letak judul peta biasanya terletak di bagian atas bawah peta. Sebelum melihat isi peta, pasti membaca terlebih dahulu akan melihat judul peta. Misalnya peta yang berjudul Peta Indonesia, Peta Pulau Jawa, Peta Kabupaten Kediri, Peta wilayah delimitasi, yaitu B. Yang B, skala peta menunjukkan perbandingan jarak peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh berskala 1:1 juta, berarti 1 cm jarak di peta sama dengan 1 juta cm atau 10 km jarak di lapangan atau jarak sebenarnya. Peta ada digolongkan, ada dua, yaitu skala garis dan skala angka. Skala garis atau skala grafis. Skala garis adalah skala peta yang membentuk garis dengan ukuran perbandingan tertentu. Skala garis bisa letakkan di atas legenda atau di dalam kolom legenda, seperti gambar ini. Skala angka atau skala numerik. Skala angka adalah skala yang berupa angka-angka atau berbentuk angka. Skala angka biasanya diletakkan pada bagian atas legenda atau dalam kotak legenda, dalam kolom legenda. Yang C, penunjuk arah atau orientasi. Secara umum, peta menggunakan orientasi utara. Artinya bagian atas pada peta selalu menunjukkan arah utara. Bentuk atau simbol interaksi arah peta bermacam-macam. Salah satunya berupa anak panah dengan huruf U pada bagian atasnya. Orientasi arah peta biasanya dilakukan di bagian mana saja yang kosong pada ruang peta utama, atau disebut kompas. Yang ada di kalau terset itu adalah kompas. Yang D, simbol peta. Simbol peta merupakan petunjuk atau tanda yang melambangkan penjelasan tertentu pada peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat diberikan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang 1, simbol titik. Simbol titik digunakan untuk menggambarkan ketamakan yang sempit. Contohnya kota, gudang, pohon. Simbol titik dan juga pohon. Simbol titik terdiri di atas bermacam-macam ukuran dan bentuk, yang berbentuk kotak, segitiga, lingkaran, dan bentuk lainnya. 2, simbol area atau wilayah. Simbol wilayah atau area menggambarkan unsur-unsur ketamakan yang luas atau mempunyai luas, seperti perkebunan, rawa, hutan, sawah, dan tegalan. Yang 3, simbol garis. Simbol garis menggambarkan unsur ketamakan yang memanjang. Contohnya jalan raya, jalan kereta, jalan batas negara, batas bina, atau batas daerah.
4. Simbol warna. Simbol warna digunakan untuk membedakan ketinggian tempat dan kedalaman laut. Warna peta digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi. Memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta dan untuk keperluan estetika peta. Simbol kenampakannya ketinggian sekitar antara 0 sampai 100 meter, 1 sampai 500 meter, dan seterusnya. Simbolan dalam warna hijau, ada hijau muda, ungu, coklat muda, coklat keputihan, coklat, biru keputihan, biru muda, dan biru tua. Yang E, garis koordinat. Koordinat adalah kedudukan suatu titik pada peta. Secara teori, koordinat merupakan titik pertemuan antara absis dan ordinat. Koordinat merupakan suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis lucu yang menunjukkan suatu objek, baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi lapangan atau bumi dengan di peta. Yang F, insert. Insert adalah suatu peta kecil di dalam peta pokok yang fungsinya sebagai petunjuk lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah lain yang lebih luas. Terkadang insert di dalam peta pokok, terutama tempat yang kosong, insert digambar dengan skala yang berbeda dengan skala peta pokok. Yang G, sumber peta. Sumber peta merupakan sumber pembuatan peta. Pembuatan peta terdiri dari dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber peta primer adalah sumber peta dari pengukuran di lapangan. Proses pembuatan peta dengan sumber primer ini biasanya disebut dengan survei. Kualitas survei tergantung dari keakuratan data dan seberapa lihai orang yang membuat peta tersebut. Sumber peta sekunder. Sumber peta sekunder adalah sumber peta yang didapatkan dari peta lain yang sudah ada. Biasanya sumber peta sekunder ini mengacu pada peta yang disesuaikan oleh pemerintah. Contohnya adalah peta dari Badan Informasi Geospasial, Distros, Disdukcapil, dan sebagainya. Dua, letak dan luas Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik. Terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luas daratan sekian dan luas perairan sekian. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia. Letak Indonesia artinya tempat beradanya wilayah Indonesia di permukaan bumi. Karena letak yang sangat strategis, itulah yang bernama Multatuli mengatakan bahwa Indonesia bagaikan untaian Zamrud Kastengwa. Baik, kita yang C, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Alam memberikan beragam manfaat bagi manusia. Kondisi fisik suatu wilayah sangat mempengaruhi kegiatan penduduk. Lahan yang subur cenderung dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Indonesia yang luas memiliki potensi sumber daya alam yang kaya. 1. Potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi alam Indonesia merupakan keseluruhan kenikmatan alam serta sumber daya alam yang terkandung dalam batas wilayah Indonesia. Negara Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman yang sumber daya alam hayati yang berlimpah ruah. Sebagian besar hutan yang ada di Indonesia adalah hutan hujan tropis yang tidak
yang tidak saja mengandung kekayaan hayati flora dengan yang beraneka ragam, tetapi juga termasuk ekosistem terkaya di dunia sehubungan dengan aneka kehidupan lainnya. Sekian dari pelajaran tadi. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, itu saja. Ketua kelas berdoa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.